Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang hubungan iman, ibadah, dan akhlak. Iman. Pengertian iman. Kata iman juga berasal dari kata kerja aminayu, manu amanah, yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya menunjukkan sikap batin yang terletak dalam hati. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar, inti, atau pokok-pokok kepercayaan harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Secara sempurna, pengertiannya adalah membenarkan atau mempercayai Allah dan segala apa yang datang daripadanya sebagai wahyu melalui rasul-rasulnya, dengan kalbu, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Tanda-tanda orang beriman. Al-Quran menjelaskan tanda-tanda orang beriman sebagai berikut. Jika disebut nama Allah, hatinya bergetar dan berusaha ilmu Allah tidak lepas dari saraf memorinya. Kedua, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah. Ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melaksanakan perintahnya. Keempat, menafkahkan rezeki yang diterima di jalan Allah. Kelima, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Ketujuh, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Kedelapan, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Pengertian rukun iman. Menurut bahasa, iman artinya percaya, sedangkan menurut bahasa diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Orang yang beriman disebut mukmin. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, iman kepada nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ibadah. Satu pengertian ibadah. Menurut bahasa, ibadah berarti taat, mengikuti, dan tunduk. Ibadah dapat diartikan juga dengan tunduk yang setinggi-tingginya dan berdoa. Dan ibadah berarti taat sesuai firman Allah dalam surat Yasin ayat 60. Muhammad Kutub seperti dikutip oleh T.A. Latif Rusli mengatakan, ibadah itu tidak hanya terbatas pada mansik ta'abudi saja seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi ia mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari itu. Sesungguhnya ibadah itu ialah ibadah ubudiyah kepada Allah satu-satunya dalam urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya terus-menerus berhubungan dengan Allah dalam segala urusan. Dua macam-macam ibadah. Ibadah terbagi atas dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu setiap perbuatan yang telah disyariatkan dalam Al-Quran maupun hadis seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu setiap perbuatan yang diniatkan untuk mendapat ridho Allah sehingga ia bernilai ibadah seperti belajar jika diniatkan karena Allah. Yang ketiga, fungsi ibadah. Sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi ikrar dengan Sang Khalik, meningkatkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Penyebab tidak diterimanya ibadah. Beberapa sebab yang membuat ibadah seseorang tidak diterima Allah diantaranya memakan harta haram, durhaka kepada orang tua, melakukan ghibah, meringan-ringankan sholat, minum khamar, tidak ikhlas, bermegah-megah dengan harta benda, takabur, ujub, hasad, dengki, dan yang terakhir ibadah. Di sini saya akan membahas tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Dari sudut bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlakun sebagai bentuk jamak dari kata khulkun yang berarti budi pekerti, perangai, kelakuan atau tingkah laku tabiat. Para ahli mengemukakan pengertian secara istilah tentang akhlak tersebut seperti Ibnu Miskawai, seorang ahli ikr Islam
wafat tahun 241 Hijriah. Dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ululum Aldib, seperti yang dikemukakan oleh Hamzah Yakub, mengemukakan bahwa akhlak itu ialah kebiasaan jiwa yang tetap yang terdapat dalam diri manusia yang dengan mudah dan tak perlu berpikir menumbuhkan perbuatan-perbuatan dan tingkah laku manusia. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, definisi akhlak yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya yang selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik disebut akhlak yang mulia atau perbuatan buruk disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Beberapa istilah yang berdekatan dengan akhlak. Yang pertama etika. Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Yang etika ialah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi atau baik dan buruknya. Sekalipun penggunaan istilah etika sering disamakan dengan ilmu akhlak karena keduanya membahas baik buruknya tingkah laku manusia, namun keduanya mempunyai perbedaan. Yang kedua ada moral. Hamzah Yakub mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Asmaran AS mengemukakan persamaan antara ilmu akhlak, etika dan moral yaitu menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Yang terakhir, hubungan ibadah dengan iman dan akhlak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan indikasi iman kepada yang gaib, walaupun orang yang beribadah tidak melihatnya, dan juga merupakan indikasi ketaatan kepada perintah walaupun tidak diketahui rahasianya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari seluruh manusia dan makhluknya. Bila manusia beribadah kepada sesuatu, berarti mereka menyembah yang lebih pantas dari diri mereka dan mencari kebaikan yang bersifat rohani atau jasmani, individu atau masyarakat, dunia dan akhirat. Namun manusia kadang-kadang tidak mengetahui hikmah yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang kedua, kualitas iman yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi terhadap sikapnya dalam beribadah. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, semakin tinggi pula ketaatannya. Sebaliknya, keimanan yang rendah berimplikasi kepada sikap atau ketaatan beribadah yang tidak maksimal. Itu semua juga berpengaruh terhadap akhlak mereka. Yang ketiga, hubungan antara ibadah, iman, dan akhlak sangat erat dan antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Ibadah merupakan amal soleh, sedangkan amal soleh merupakan implementasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, akhlak merupakan hasil dari itu. Al-Quran banyak menyebutkan orang-orang yang beriman berbarengan dengan orang-orang beramal soleh, misalnya antara lain dalam Quran Surah Al-Ashr 1-3. Yang keempat, hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman tetapi tidak mengerjakan amal soleh belum dapat disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna. Demikian juga sebaliknya, karena amal soleh termasuk di dalamnya ibadah khusus merupakan implementasi dari iman itu sendiri. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.